Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita masih lagi berada di bulan yang penuh dengan rahmah. Namun Ramadan akan segera usai dan akan tertutup semua kesempatan yang mahal yang selama ini terhampar sepanjang bulan. Perpisahan ini bermakna berpisahlah kita dengan bulan yang membuka peluang meraih pahala kebaikan yang berlipat ganda. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, berpisahnya Ramadan bermakna kesempatan paling besar untuk memasuki syurga semakin mengecil. Kesempatan menghampiri syurga semakin menjauh. Ya Allah, kami berharap syurga-Mu. Ya Allah, kami berharap sesuatu yang mendekatkan kami kepada syurga-Mu. Maha suci Engkau, Ya Allah, segala puji atas-Mu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat lain yang menjadi akhir perjalanan hidup kita adalah neraka. Apa itu neraka? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat yang lain dalam surah Az-Zumar, Allah berfirman yang bermaksud, di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Dalam surah An-Nisa, Allah juga berfirman yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah telah mengungkapkan di dalam firman di dalam surah Al-A'raf ayat 40 dan hingga 41 yang masih lagi bercerita tentang neraka. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk syurga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Bagi mereka, tikar mereka adalah tidur di atas api neraka. Dan di atas mereka adalah selimut juga api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Dan dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-12 dan yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza ra'adhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Dan apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh kerana marahnya. Wa idza ulqu minha makanan dayyikan muqarranina da'au hunalika thubura. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka yang dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, Ya Allah, dari azab neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, adakah ada di antara kita yang merasa aman
dari sikap angkuh dan tidak menyesali dosa. Mungkinkah ada di antara kita menjadi golongan orang-orang yang diseru dari pintu-pintu neraka? Mungkin kejahilan kita tentang neraka yang menyebabkan kita begitu selesa dengan kehidupan kita. Pernah diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ajuri dan Ibnu Abi Dunya serta Al-Baihaqi yang pernah berkata, mengapa aku belum pernah melihat malaikat Mikail tertawa? Maka Jibril menjawab Rasulullah SAW dengan berkata, ia tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan At-Tabrani yang bermaksud, andaikan kamu tahu apa yang aku ketahui tentang kalian tidak ketahui, maka kamu akan kurang tertawa dan banyak menangis. Keluar menuju pelbagai jalan untuk mencari perlindungan kepada Allah dan tidak akan tenang di atas tempat tidurmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim, menukilkan walaupun dalam satu riwayat yang marfu' daripada Al-Laits bin Sa'ad yang bermaksud, tidak ada satu hari pun berlalu melainkan syurga dan neraka meminta kepada Allah, wahai Tuhan, buah-buahan telah masak ranum, sungai-sungai telah dan aku rindui pada para waliku. Maka kau segerakanlah ya Allah untuk mereka menjadi ahli syurga. Neraka pula berkata, apiku makin panas, lantaiku yang paling bawah makin bertambah dalam dan arangku semakin membesar, maka kau segerakanlah ahli neraka memasuki. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepadamu dari azab api neraka. Bersediakah kita menghadapi neraka yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang bermaksud antara lain, neraka dinyalakan selama 1000 tahun hingga tampak merah. Lalu dinyalakan lagi selama 1000 tahun sampai kelihatan putih. Kemudian dinyalakan selama 1000 tahun lagi sehingga terlihat hitamnya. Hingga sekarang neraka itu hitam dan gelap. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami dari neraka. Jauhilah kami dari tempat yang penuh kedukaan dan kesedihan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita memuhasabah di saat-saat akhir perpisahan Ramadan. Maka perginya bulan ini bererti ruang kita ke neraka semakin luas dan mudah. Oleh itu, jangan sia-siakan detik-detik perpisahan ini. Singkirkanlah kepenatan, hilangkanlah rasa lelah hanya untuk hari-hari terakhir menjelang perpisahan dengan bulan yang penuh kemuliaan. Semoga kita merebut malam Lailatul Qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Wanita Ikram.